Baiklah, selamat siang teman-teman, dan pada saat ini aku akan merekam bagaimana percobaanku dalam membuat sebuah rangkaian lampu menggunakan seven segment seperti yang telah dipelajari dalam mata kuliah komunikasi data. Jadi teman-teman, seven segment sendiri merupakan 7 rangkaian yang membentuk sebuah pola angka. Kalau teman-teman pernah melihat seperti pada layar ini sebenarnya ada 7 segmen yang membuatnya menjadi angka 8. Yang uniknya, saya dulu juga berpikir bagaimana uniknya orang membuat 7 garis ini bisa menjadi angka-angka yang berbeda gitu guys. Misalnya ini bisa menjadi 0, bisa jadi 1, 2, 3, 4, dan bahkan bisa menjadi huruf. Seperti yang kalau kalian lihat pada jam digital. Nah, untuk membuat perangkat seperti ini, kita membutuhkan papan Atmega, tentu saja Atmega 32, dan kemudian yang ada pada properti yaitu 7 segmen, ada anoda dan katode. Seperti yang telah dipelajari dan dijelaskan oleh Pak Sukma di dalam kelas kemarin, yang atas adalah anoda, kemudian yang di bawah adalah katoda. Yang nempel ke ground ini adalah katodanya. Kemudian di sini kita menggunakan 2 pin, yaitu pin C dan pin D. Sudah kita aktifkan melalui CVAVR. Dimana kalau teman-teman lupa bisa lihat di video pertama bagaimana cara mengaktifkan kedua pin tersebut, atau menggunakan pin A dan pin B juga boleh teman-teman. Nah, kalau dijalankan hasilnya akan seperti ini. Ada dua NIM saya, 22, 11. Kemudian yang bawah ini angka mundur, descending, descending. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini sekedar catatan teman-teman, ini saya atur agak lambat dikarenakan kalau terlalu cepat nanti kita susah untuk melihat angka-angkanya. Nah, ini sudah masuk ke 5, 2, 6, dan kemudian akan 8. Nah, langsung saja kita masuk ke codingannya. Bagaimana sih cara kita membuatnya? Pertama yang kita butuhkan, kita itu butuh softwarenya Proteus, tentu saja, kemudian JVR. Untuk alt virtualnya ada Atmega 32 seperti yang sudah aku jelaskan. Ada 7 segmen COM anode, warnanya bebas. Di sini saya pilih merah seperti pada contoh rangkaian, dan cat berwarna hijau. Nah, kemudian langkah-langkahnya telah saya ikuti di sini. Nah, langsung saja nih kita ke codingannya. Nah, di dalam codingan ini dapat teman-teman lihat, dia konsepnya mirip seperti menghidupkan lampu. Di dalam di dalam setiap lampu ini pastikan ada 7 garis nih, 7 segmen. Kita menyebutnya 7 segmen. Nah, masing-masing segmen ini terhubung dengan satu pin yang ada pada port C ini. Port C sampai 7, dan yang terpakai sampai 8, sorry, yang terpakai itu 7. Dan di sini ada 7 segmen, masing-masing menempel satu. Jadi, logikanya kalau kita ingin mengaktifkan satu saja bagian, maka kita hanya perlu memberikan true pada salah satu pin. Demikian, guys. Nah, untuk memahaminya, berikut contoh 7 segmen yang ada di Google. Jadi dia lebih memudahkannya kita buat permisalan dengan A, B, C, D, E, F, G. Rangkaiannya seperti ini. Nah, apabila kita mau menghidupkan misalnya pin A, bagian yang atas ini, kita cukup memberikan kondisinya true. Atau jika kita tidak mau dia nyala, kita cukup kasih dia 0. Nah, untuk sekedar catatan teman-teman, untuk yang bawah ini atau katode, dia berlaku berlawanan dengan anode. Kalau anode, dia akan nyala jika kondisinya adalah 1. Tapi jika kondisinya 1 untuk katode, maka lampunya akan mati. Begitu teman-teman, dia berlaku terbalik. Nah, ketika kita sudah memahami bagaimana kita melakukan prinsip ini, kita akan kembali ke prinsip awal. Ketika kita menghidupkan pin dengan cara manual, kita akan menggunakan cara 000 seperti ini teman-teman. 0B, 0B, 0 biner, kemudian 0 dan 1, kombinasi 01. Nah, untuk membedakan, di sini saya buat port C dan port D. Port C itu yang atas atau anode tadi. Di sini saya buat split saja. Nah,
Jadi anode, port C yang ini, yang NIM. Kemudian yang port D itu yang binary, yang bawah. Yang angka descending, angka mundur. Nah, yang NIM ini saya buat dalam hexa biar memudahkan karena hexa ini menggunakan angka yang cukup besar, melebihi 2 digit. Makanya saya menggunakan pola hexa. Kemudian untuk ini yang kedua port D saya gunakan binary. Jadi ada kombinasi heksadesimal dan juga binary ke binary. Untuk teman-teman mempelajari ini, kalian bisa mempelajarinya di perangkat ilmu komputer atau di materi lanjut dari komunikasi data. Nah, kemudian bagaimana nih teman-teman cara kita mengkonversinya? Untuk yang pertama, misalnya ini port C dari NIM. Kita tidak tahu bagaimana cara menghidupkannya. Jadi kita perlu bantuan. Untuk membuat angka 2 kan seperti ini ya teman-teman. Angka 2. Jadi 2 ini mati. Pin dan yang F dan C. Jadi A, B, G, E, D itu kita nyalain. Nah, biar mudah kita menggunakan konversi biner ke heksa. Kita misalnya tuliskan A, B, C, D, E, F, G seperti ini. Nah, A tadi kita hidupkan. Jadinya 1. 1, dia berurut teman-teman. Kita buatnya dari kiri ke kanan. B, kita hidupkan 1. Kemudian C itu 0. D itu tadi adalah A, B. Oh, sorry teman-teman. A1, B1, G1, E1, D1. C dan F saja yang 0. Jadi C dan 0, D1, E1, F0, G1. Nah, setelah itu kita hapus yang hurufnya yang panduan, dapatnya 6D. Jadi, untuk membuat sebuah angka 2, kita menggunakan kode 6D. Kode 6D. Ups, bukan ini. Ya, kode 6D. Tetapi karena dia ini anode, anode itu terbalik, jadi dia harus dibuat 0. Makanya dapatnya itu A4. Coba kita coba di sini. 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, gini teman-teman. Nah, kemudian untuk port D, itu perlakuannya sama dengan menggunakan miner. Jadi 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Seperti itu. Ambil contoh yang ini, port C. 0 kali 0. Sama dengan 8. Kenapa ini 0 kali 0? Heksanya itu kita buatnya seperti ini teman-teman. Karena 8, kita butuh semuanya itu nyala, semua pin. Jadi A sampai G, semuanya itu harus dalam kondisi true. Karena dia di bawah atau katode, maka dibuat menjadi 0. Ini membuat dia true, guys. Jadi kalau dia katode, diberikan perlakuan 0, maka dia sama dengan true. Tetapi kalau dia anode, diberikan 1, maka dia akan nyala. Dia konversi dan ya, hasilnya 0. Jadi heksadesimal dari angka biner 7 digit 0 ini adalah 0. Makanya di dalam CVAVR itu 0 kali 0. Sama juga dengan 0 kali 2 yang ini. Untuk membentuk angka 6, teman-teman lihat, membentuk angka 6. Angka 6 kan seperti ini ya. Angka 6. Nah, yang mati itu B. Berarti ketika konversi, semuanya itu akan 0 kecuali B. 0, 1, salah. B, 2, 3, 4. Ya, seperti ini. 20. Makanya ketika di CVAVR, yaitu 2. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana kalau kita running? Programnya akan berjalan seperti ini. Kita besarin. Bisa sedikit. Nah, mulai dari 9, 8. Ini sudah angka kedua, 2. Strip. 11. Digit ke 3 dan 4 dari NIM. 6. Ini akan masuk ke angka 5.
Ya, 5. Ini angka 5, 2. Ini sudah angka 4, 3, 6, 2. Ini angka 8, 5, 2, 6, 8. Dan ini 1. Tepat, yes, selesai. Dan dia akan berulang. Sekedar catatan, untuk membuat codingan seperti ini, teman-teman dapat melakukan perulangan tanpa harus mengetikkan satu-satu. Karena bayangin kalau kita membuat hitungan mundur dari 100, jadi tidak mungkin menggunakan manual seperti ini. Jadi kita butuh cara cepat, yaitu dengan melakukan perulangan. Begitu teman-teman, sekian video untuk kali ini dan biarlah ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami apa yang telah saya buat ini dan teman-teman dapat mengimplementasikannya sendiri sesuai dengan kreativitas teman. Terima kasih, enjoy, sehat selalu.